Sebelum tonton videonya, jangan lupa subscribe. Kalau begitu mari kita masuk ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Code berkata, "Apa kau berniat mengaktifkan Uzuhiko kembali di tubuhku? Aku rasa aku sudah mengerti cara kau menggunakannya Boruto, kau tidak akan bisa melakukannya lagi." Setelah Code berkata seperti itu, tiba-tiba Boruto muncul dari atas kepala Code sambil menghunus pedang dan ingin memenggal kepala Code. Melihat itu Code langsung menggunakan tanda cakarnya untuk menghindari serangan Boruto. Setelah Code menghindar dia berkata, "Aku rasa aku akan menggunakan teknik itu untuk kalian." Setelah Code berkata demikian, dia membuka matanya yang terdapat mata Sharingan Uchiha Sasuke yang sebelumnya dia ambil. Saat itu Code mengeluarkan Amaterasu ke arah Sarada. Sebab Code tahu kalau Boruto dapat menyerap segala macam ninjutsu dengan karmanya, jadi dia menargetkan Sarada dengan api hitam itu. Sarada yang melihat apa yang dilakukan Code, dia shock dan kaget. Sampai-sampai dia tidak menunjukkan sikap bertahan. Boruto yang melihat api hitam itu mendekati Sarada, dia menggunakan Jutsu Doton untuk membuat tembok agar Sarada tidak terkena dari Amaterasu itu. Setelah Code melakukan itu, dia berkata, "Jadi ini kekuatan Mangekyo, kekuatan yang cukup hebat. Tapi sayang sekali, penggunaan cakranya cukup banyak. Aku rasa itu karena aku bukan Uchiha. Efeknya cukup terasa setelah aku menggunakan teknik itu. Rasanya mataku berdenyut kencang. Aku pikir aku tidak bisa memakai mata ini terlalu lama." Mendengar itu Boruto berkata, "Kau sungguh membuatku marah Code, kali ini aku tidak akan membiarkanmu hidup lebih lama dari ini, kau akan segera menyesalinya." Code yang mendengar itu berkata, "Boruto, aku ingin menyampaikan satu hal padamu, mungkin ini adalah tawaran terakhirku padamu. Kau sendiri tahu kan, kalau para pecahan Gyubi itu memiliki tanda cakar milikku di tubuh mereka masing-masing. Bahkan saat ini aku juga mengetahui, kalau salah satu Shinju sudah tiba di Konoha dan bertarung melawan Kashin Koji. Anggap saja aku dan mereka saling terhubung walaupun aku tidak dapat mengendalikan mereka lagi." Mendengar itu Boruto menjawab, "Apa maksudmu? Bicaralah dengan jelas dasar sialan." Code mendengar itu berkata, "Bagiku cukup mudah, jika aku mau, aku dapat memberitahukan kepada mereka lokasimu saat ini, dan letak keberadaan dimensi milikmu. Seperti yang kubilang sebelumnya, mereka memiliki tanda cakarku, jadi aku rasa, aku dapat melakukan itu. Jadi bagaimana Boruto, apa kau masih berniat untuk menolak? Aku hanya meminta padamu, untuk menangkap Kawaki. Mungkin kau khawatir, tapi aku punya tujuan lain padanya, dan aku rasa, dengan kondisi Gyubi yang berubah saat ini, metode penumbalan kalian cukup berbeda." Mendengar tawaran Code, Boruto menjawab, "Baiklah, aku akan menuruti rencanamu. Tapi aku juga punya permintaan sebelum aku menyetujui ajakanmu. Aku ingin kau membantuku melawan salah satu pecahan Gyubi yang ada saat ini. Kashin Koji melaporkan kalau dia sudah membuat Konoha dalam situasi gawat darurat. Bahkan Hokage saat ini sudah dalam genggamannya. Jika kau bersedia untuk membantuku kali ini, aku akan membantumu untuk membawa Kawaki beserta Amado dan juga Eida." Mendengar itu Code membalas, "Aku senang kau mengatakan hal itu. Baiklah, aku tidak keberatan melakukannya. Aku rasa aku dapat membantumu untuk mengusir Shinju itu, tapi hanya untuk kali ini saja. Setelah semuanya berakhir, aku tidak punya urusan setelahnya. Tapi aku masih belum bisa mengembalikan Sharingan Uchiha milik gurumu Boruto. Ini adalah kunci untuk kita saling menuruti perjanjian kita masing-masing." Di sisi lain, Kashin Koji yang sedang bertarung melawan Shinju Hidari harus mengalami kekalahan telak. Bahkan Kakashi tidak punya rencana untuk menyerang Shinju itu. Saat itu Kakashi berkata, "Mungkin ini kedengaran aneh, tapi gaya bertarungmu mengingatkanku dengan seseorang. Aku harap kita berdua tidak akan mati di sini sebelum kau berbicara tentang dirimu Kashin Koji." Mendengar itu Koji menjawab, "Apa kau punya cukup banyak cakra Raokudaime? Aku ingin melakukan sesuatu padanya. Aku bisa bilang ini adalah teknik pengalihan. Aku akan mencoba menyeret perhatian Shinju itu, dan kau pergilah selamatkan Hokage ke-8. Kakashi mendengar itu menjawab, "Rasanya aneh diperintah oleh buronan sepertimu, tapi baiklah, apa yang kau lakukan sekarang, benar-benar membuatku bertanya-tanya, kenapa kau yang anggota Kara bisa-bisanya ingin menyelamatkan Hokage. Tapi baiklah, aku akan menuruti perintahmu Koji." Setelah Kakashi berkata seperti itu, dia menyiapkan Jutsu Shiden di tangannya. Sedangkan Kashin Koji mengaktifkan Sage modenya untuk kembali melawan Shinju Hidari. Saat itu Kashin Koji mengeluarkan Jutsu Api ke arah Hidari. Hidari yang melihat itu, langsung merubah arah angin, dan membuat Jutsu Api Koji berubah aluhan ke arah Shikamaru yang telah ditusuk batang besi yang membuatnya tidak dapat bergerak.
Kakashi yang melihat itu, langsung dengan cepat muncul dari bawah tanah pijakan Hidari, dan mengeluarkan Jutsu Shiden. Tapi sangat disayangkan, Hidari dapat berpindah tempat dengan tanda cakar miliknya. Kakashi yang melihat Jutsu Api Koji menuju arah Shikamaru, dia mengeluarkan Jutsu Air untuk menghalaunya. Setelah Kakashi melakukan itu, dia menyelamatkan Shikamaru dan membawanya pergi menjauh dari dekat Shinju itu. Saat itu Shikamaru berkata, "Kau tidak mendengarkan perintahku Rokudaima Hokage. Jika kau dan aku mati di sini, maka Konoha tidak ada yang mengendalikan, seharusnya kau tahu tentang itu." Kakashi mendengar itu menjawab, "Ya kau benar, aku rasa aku masih belum bisa membiarkanmu mati. Aku tahu kau punya rahasia yang masih belum kau katakan padaku, dan juga aku tahu, aku rasa kau sudah menemukan jawaban. Benar begitu kan?" Mendengar itu Shikamaru membalas, "Instingmu masih tajam sama seperti dulu, kau benar, tapi aku rasa ini bukan tempat yang pas untuk membicarakannya, dan juga batang besi yang mengikat tubuhku ini, aku rasa kau jangan menyentuhnya sembarangan, ini batang besi berbeda. Dan juga apa-apaan itu, bukannya Amado mengatakan kalau Kashin Koji sudah lama mati saat melawan Ishiki? Jadi bagaimana bisa dia ada di sini?" Mendengar itu Kakashi membalas, "Dia akan mengatakannya nanti dengan jelas setelah semua ini selesai. Kalau begitu, aku akan membantunya, aku akan membuat bunshinku untuk menjagamu Shikamaru." Setelah Kakashi mengatakan itu, dia langsung bergegas pergi dan membantu Kashin Koji. Saat itu Koji mengeluarkan jutsu minyak kataknya ke tubuh Hidari, dan dia berhasil mengenai. Jutsu minyaknya melekat di tubuh Hidari. Sontak setelah itu, Koji langsung membakarnya dengan api yang besar. Hidari yang merasakan kesakitan akibat serangan Koji, dia mengeluarkan Susanoo dalam ukuran wujud sempurna. Sebab dia tidak dapat menyerap api abadi milik Koji, dia hanya dapat menyerap ninjutsu, bukan api asli. Setelah Hidari mengeluarkan Susanoo-nya, dia langsung menebaskan pedangnya ke arah Kashin Koji hingga terjadi ledakan dahsyat di dalam Konoha. Syukurnya Koji dapat menghindari serangan itu dengan cara berpindah tempat dengan kataknya. Saat itu Koji berkata kepada Kakashi yang ada di dekatnya, "Aku rasa pertarungan kali ini akan lebih sulit Rokudaima Hokage. Jadi bersiaplah untuk serangan selanjutnya." Mendengar itu Kakashi berkata, "Sialan, aku harus kembali melihat Susanoo dalam keadaan seperti ini. Jujur saja, aku akan mengatakan ini padamu, aku tidak punya rencana melawannya saat ini dengan kekuatan yang kumiliki sekarang, ini lebih sulit dari yang kuduga." Shikamaru yang melihat Susanoo Hidari berkata, "Aku rasa aku mengenal pengguna Susanoo ini, dan juga aku sangat hafal dengan cara bertarung Shinju itu, bukannya dia sama seperti Sasuke? Gaya bertarungnya benar-benar tidak berbeda, dan dari kekuatan yang dia keluarkan juga sama. Apa kau bisa menjelaskan tentang ini Kashin Koji?" Setelah Shikamaru berkata seperti itu, tiba-tiba Hidari dengan Susanoo raksasanya mendekati mereka semua dan sambil menghunuskan pedangnya. Saat itu Hidari berkata, "Aku rasa ini sudah berakhir, aku akan membunuh kalian semua di sini, kalau begitu ini adalah salam perpisahan." Setelah Hidari mengatakan itu, dia mengayunkan pedangnya untuk menyerang mereka. Tapi sontak secara tiba-tiba, Boruto datang di dekat Shikamaru dan langsung mengaktifkan Jougan-nya untuk menghentikan waktu dan pergerakan Hidari.